Ki Hajar Dewantara lebih kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pemikiran-pemikiran beliau menjadi tolak ukur pendidikan di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran menjadi bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah sebuah proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang berfaedah untuk bekal dan kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota dalam masyarakat. Pengajaran dan pendidikan yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah terciptanya ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, dalam hal ini merdeka batin, dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Perkenalkan, nama saya Sulistiono, guru kompetensi keahlian multimedia di SMK Negeri 5 Bandar Lampung, calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Bandar Lampung. Pada awal mempelajari modul ini, saya memiliki harapan yang besar dapat memahami secara penuh bagaimana konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap cara pandang saya selanjutnya dalam memberikan pengajaran dan pendidikan bagi peserta didik agar dapat menciptakan ruang bagi mereka untuk bertumbuh secara utuh dan dapat memuliakan dirinya dan orang lain, serta memiliki harapan yang besar agar peserta didik yang saya ajar akan memiliki kecakapan dalam memuliakan dirinya sendiri dan orang lain serta menjadi manusia yang mandiri. Harapan yang saya inginkan ketika mulai mempelajari modul ini hasilnya sungguh di luar ekspektasi saya. Berbagai metode pembelajaran yang diberikan seperti ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman makin membuat saya memahami bagaimana filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Filosofis pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang digambarkan dalam modul ini telah saya coba lakukan dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas. Saya berusaha membawa peserta didik belajar dengan suasana yang menyenangkan. Sebagai guru, saya memberikan kebebasan dalam mengeksplorasi pengetahuan dan keterampilan sesuai kreativitas peserta didik dalam belajar, dan yang terutama bagaimana menciptakan manusia yang berwatak, berkarakter, dan berbudi pekerti luhur dengan tetap dilatih untuk senantiasa berpikir kreatif dan inovatif. Pendidikan dan kebudayaan adalah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Kebudayaan daerah memiliki nilai-nilai yang luhur yang juga menjadi penguatan karakter peserta didik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dikaitkan dengan sosiokultural kebudayaan daerah, khususnya daerah Lampung, ada 3 prinsip yang dapat diterapkan dalam pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, nemui nyimah atau prinsip penghargaan. Nemui nyimah artinya bermurah hati, berbahasa yang sopan, dan ramah tamah terhadap orang lain. Relevansi nemui nyimah dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan adalah sebagai seorang pendidik harus mampu menerapkan ingarso sung tulodo, mampu menjadi suri tolodan dalam keramah tamahan, sopan santun, dan tata bahasa, serta tidak sungkan memberi apresiasi kepada siapa saja, terkhusus kepada peserta didik. Kedua, nengah nyapur atau prinsip persamaan. Nengah nyapur memiliki pengertian sebagai tata pergaulan masyarakat yang membuka diri dalam suatu pergaulan, berpengetahuan luas, ikut serta dalam berpartisipasi terhadap berbagai kegiatan positif dan yang baik, serta membawa dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Relevansi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan adalah sebagai seorang pendidik mampu mengimplementasikan ing madyo mangun karso, menginspirasi dan memotivasi peserta didik agar lebih terbuka dengan dunia sekitar dan perkembangan zaman. Ini juga berkaitan erat dengan pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, Sakai Sambayan atau prinsip kerjasama. Sakai Sambayan pada hakikatnya adalah menunjukkan rasa saling tolong-menolong dan gotong royong
mampu memahami makna dari kebersamaan dan saling rukun atau guyup. Ini pada dasarnya menunjukkan semangat berpartisipasi serta rasa solidaritas terhadap berbagai kegiatan, baik pribadi maupun kegiatan sosial. Tantangan pendidikan saat ini yang juga sesuai dengan kodrat zaman, sebagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara, menekankan pada kemampuan peserta didik untuk memiliki keterampilan abad ke-21, yaitu komunikasi, berpikir kritis, menggunakan teknologi digital, keragaman, dan kerjasama. Etika dan tanggung jawab, fasih mendapatkan dan mencerna informasi. Setelah mempelajari modul ini, saya memiliki keinginan untuk menjadi bagian dari perubahan pendidikan Indonesia yang tidak hanya menciptakan manusia-manusia Indonesia yang unggul, tetapi juga memiliki watak, karakter, dan budi pekerti luhur. Mari kita bergerak, guru-guru hebat Indonesia. Guru bergerak, Indonesia maju.